Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 25 Desember 2024, Rabu, Hari Raya Natal. Disusun dan dibawakan oleh Frater Sonny Kellen SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia memendungnya, lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudariku yang terkasih, judul renungan kita pada hari ini adalah Natal. Apa yang sebenarnya kita rayakan? Ucapan selamat Natal sering terungkap dalam setiap pertemuan kita dengan siapapun yang kita jumpai pada hari ini. Saya mengajak kita merenung sejenak, apakah ucapan ini muncul hanya sebagai basa-basi saja, atau sekadar rutinitas tahunan merayakan Natal? Atau kita memang mengucapkannya karena kita merasakan ada sesuatu yang indah di saat Natal? Hemat saya, merayakan Natal membuat kita menemukan suatu misteri baru dalam perjalanan siara iman kita, seperti yang ditulis oleh Yohanes. Sabda itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya manusia adalah pribadi yang sangat penting yang perlu dihargai dan diperhatikan. Bahwa Tuhan hadir dalam sesama, dalam pribadi manusia. Karena itu, peristiwa Natal mengungkapkan betapa dekat dan bersatunya Allah dengan manusia ciptaannya. Allah yang aduh itu menjadi Allah yang akrab, dekat, satu senasib dan sepenanggung dengan manusia. Dalam segala hal, ia sama dengan manusia,
kecuali dalam hal dosa. Tuhan tidak hanya ada di tengah kita, tetapi Ia sungguh menjadi manusia untuk membuka dirinya, mencintai, lahir, hidup, dan wafat untuk kita manusia. Tuhan datang sebagai terang, dan terang itu bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak akan menguasainya. Yohanes memulai izinnya dengan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya ada bersama dengan Allah. Untuk memahami apa yang dimaksudkan Yohanes, orang perlu mengingat kisah penciptaan bahwa awalnya Tuhan menjadikan terang dengan menfirmankan, "Yangi, jadilah terang." Bagi Yohanes, kata terang mengacu pada tempat beradanya kekuatan-kekuatan gelap yang melawan kehadiran ilahi. Ke tempat seperti inilah yang ilahi bersinar dan terangnya tak terkalahkan oleh kekuatan-kekuatan gelap. Yohanes membubuhkan peristiwa kelahiran Yesus sebagai kedatangan terang ilahi ke dunia ini. Dengan latar kisah penciptaan, maka kelahiran Yesus ditampilkan oleh Yohanes sebagai tindakan yang pertama dalam karya terciptaan Tuhan. Penciptaan ini dimaksud untuk menghadirkan Tuhan pencipta, bukan sebagai Tuhan yang kehadirannya harus diterjemahkan terutama dalam wujud hukum-hukum agama, melainkan sebagai Allah yang mengasalkan kehidupan manusia, yang menyapa manusia dengan firman yang membawakan kehidupan. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudariku yang terkasih, Natal, apa yang sebenarnya kita layakan? Hemat saya, Natal menempatkan kita dalam suatu relasi, suatu hubungan yang baru dengan Allah, membuka suatu cakrawala hidup baru, suatu pandangan baru di mana Tuhan menjadi tumpuan harapan manusia yang menambahkan kasih karunia ilahi. Natal kiranya membawa perubahan dalam sikap hidup manusia Tuhan, lama menjadi baru, menjadi manusia yang dapat menguasai diri, manusia yang baik, yang suka mengampuni, yang mau dan mencintai damai, yang solider dengan sesama, yang semakin mencintai. Pesta Natal adalah pesta keselamatan. Allah menyapa manusia dalam diri putranya Yesus Kristus. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Natal kiranya mendorong kita untuk melakukan refleksi, memantapkan kebersamaan untuk membangun diri terus-menerus untuk dilahirkan kembali. Natal mengajak kita untuk membayati kehidupan kita secara bertanggung jawab sebagai orang yang ditebus dan dibebaskan dari dosa. Di depan bayi Yesus yang terbaring damai, kita datang bersujud. Yang kaya meminta sesuatu yang tidak terdapat pada harta kekayaannya. Yang miskin datang meminta sesuatu yang mengatasi kemiskinannya. Yang putus asa boleh datang untuk mencari jalan baru. Yang tertindas boleh datang untuk mencari kelantangan hati. Yang maju boleh datang untuk menyadari bahwa masih ada tujuan hidup yang lebih tinggi. Semua itu kita mengalami dan merayakan bahwa Allah dekat dengan kita. Ia adalah Sabda yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ia ada hadir untuk membebaskan kita, damai sejati bagi hati yang menjambak. Hei saudara, umat Tuhan, Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.